Saudara-saudaraku, Ibrani pasal 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu? Kepada siapa ini? Kepada kita, seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan putus asa. Haleluya. Iya, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudara yang ada di tempat ini, saudara yang lain juga di mana saja pun berada, tapi bisa terjangkau melalui media sosial ini. Saudara-saudaraku, saya akan masih menyampaikan firman Tuhan dari apa yang ya sebagian ada yang mengikuti medsos ya. Jadi dari hal perpuluhan harus sampai kita mengerti dan kita bisa mengambil kesimpulan, dan kita juga boleh ya menerangkan kepada orang lain. Ini saudara-saudaraku. Jadi yang pertama, saya akan masih tetap mengajak kita membaca di dalam kitab Kejadian. Dalam Kejadian kita akan memperhatikan ini. Ya, dari hal bahwa Abraham itulah yang pertama sekali melakukan ya memberi perpuluhan itu. Saya mau ajak kita baca Kejadian pasal yang ke-14 ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Sepanjang Alkitab ini, dari pasal 1 Kejadian sampai 14 ini, Abrahamlah yang pertama sekali memberikan 1/10. Dan saudara-saudaraku, ini juga adalah merupakan rentetan dari pengiringan, rentetan dari perjalanan kerohanian. Boleh kita bilang kalau menaik tangga, ya, tangga, saudara-saudaraku. Jadi di dalam tangga itu, persepuluhan itu ada. Hanya tangga keberapa saya tidak bisa menentukan, tapi itu ada dalam satu ya rentetan tangga. Jadi memang saudara-saudaraku, kita ini sama juga dengan orang sekolah. Pelajaran yang paling gampang dan paling enak adalah TK. Ya, apalagi ya pekerjaan dari diriku ini. Kalau di sekolah dia dipanggil Miss Judy, bukankah aku bangga-banggain dia karena dia kebetulan. Jadi kalau anak-anaknya itu
Tidak boleh dimarahin, tidak boleh dipukul, tidak boleh. Itu nanti dia langsung dipecat, dia kan main itu. Marah aja nggak boleh, mukanya mutung aja nggak boleh. Biar anak-anaknya harus tetap senyum dan bermuka gembira. Haleluya. Gimana kalau kita begitu terus ya? Biar hati disakiti, senyum dan bermuka gembira. Apalagi katanya pujilah Tuhan, Tuhan ya. Dengan semua senyum gembira. Jadi apapun itu harus senyum. Jadi kita di dalam perjalanan rohani itu juga kayak begitu. Cuma hanya begini, kalau lama kita jadi Kristen mau bimba itu apa? Orang baru di bawah TK. Bimba juga ada juga ya? Oh iya. Oh berarti aku bisa dikit dong. Iya bimbel. Kalau bimbel SMA juga bisa bimbel. Tapi kalau bimba khusus anak kecil. Maaf, biar pipis di celana nggak boleh ditampol sama gurunya. Harus diajak ke kamar mandi. Ini yang paling baik. Malah harus bilang lagi, sayang jangan gitu lagi ya. Sudah menyakiti tapi masih bilang, sayang nggak boleh gitu ya. Benar juga ini? Benar katanya. Dia yang pengalaman. Iya, makanya gitu saudaraku. Jadi kalau kita di dalam rohani itu digituin terus ya, sampai kapanpun TK terus. Tapi kita kan harus meningkat rohani. Sampai apa? 2 Korintus 11 ayat 2, aku sudah pertunangkan kamu. Haleluya. 2 Korintus 11 ayat 2, ibu baca dulu deh. Jadi itu kita harus meningkat. Ada enggak? Tolong. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Ya. Yang firman Tuhan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Iya, jadi harus sudah ini dipertunangkan. Kalau dipertunangkan itu nggak boleh anak-anak. Makanya kalau siapapun mau nabi pun kalau anak-anak dibuat tunangan nggak ada di dalam Alkitab. Jadi harus dewasa rohani. Tapi kalau dewasa rohani sama dengan sekolah, pelajaran bimbel, TK, beda enggak? Udah beda walaupun sedikit. Dari TK, SD, SMP, udah beda enggak? Beda lagi. SMA, SMU, SMK, beda lagi. Apalagi mas-mas, mbak-mbak ini yang sudah jadi kuliah ini, beda enggak di kuliahnya? Beda lagi lah. Nah, jadi meningkat. Makanya kalau mau dewasa, biar pelajarannya sakit, senyum dan gembira saja lah. Jangan lari, jangan marah. Haleluya. Gitu, itu pembuktian. Karena kalau yang sudah dikasihi Tuhan mempelai, kalau dihajar sekalipun, itu adalah pemurnian. Karena anak yang dikasihi, mana ada anak yang dikasihi tidak dihajar? Main hajar di sini. Ya, cuma di kita ini tetap juga seperti guru yang sabarlah. Karena lemah lembut dan rendah hati, biar Tuhan tolong kita. Wahyu pasal 3 ayat 19. Yang ke-19, yang firman Tuhan,
siapa kukasihi, ia kutegur dan kuajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Iya. Apa katanya tadi? Barang siapa aku kasihi. Kita dikasihi Tuhan atau tidak? Haleluya. Nah itulah makanya harus siap teguran. Jangan lari, jangan marah, jangan sakit hati, tetapi taat. Taat. Dari depan taat, dari belakang juga taat. Karena belakangnya sama depannya T, tengah-tengahnya dua-dua A. Jadi dari belakang, dari pokoknya buka belakang harus taat. Berarti apakah disengaja ini orang Indonesia kita ini? Tapi itulah sebenarnya. Saudara-saudaraku, Ibrani pasal 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu? Kepada siapa ini? Kepada kita. Seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan putus asa. Haleluya. Iya saudaraku. Karena Tuhan, sama-sama kita, 1, 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Kita ini jangan sampai anak, kalau bukan anak Tuhan, anak apa? Anak gampang atau anak iblis? Anak Adam lagi. Nah, jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Nah, saudara-saudaraku, mungkin kalau pukulan-pukulan tidak, tapi Tuhan membawa kepada kita pedang bermata dua, bisa sampai menembus sumsum sendi sangat dalam, kata firman Tuhan Ibrani 4 ayat 12-13 ya, menusuk sangat dalam. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang ini karena mendengar firman yang keras itu, maka kamu bukan anak tetapi anak-anak gampang. Tahu anak gampang? Harap, ya, harap masuk surga. Tapi kita halal masuk surga. Tuhan berkata, masuklah ke dalam kerajaan yang sudah disediakan bagimu. Hai hambaku yang setia, jangan lari, setia terus. Sudah ya, ya. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Amin, saudaraku. Menghormati, bisa enggak? Haleluya. Ya, saya bukan minta hormat, tapi kalau Tuhan suruh harus kita lakukan loh ya. Kalau aku yang suruh, apa lu? Tapi kalau ini bukan aku yang ngomong, ini firman Tuhan. Benar kan enggak? Nah, jadi kalau enggak menghormati itu melawan Tuhan loh ya. Kami yang ngomong bukan saya. Saya pikir kalau aku bilang begitu, waduh juga deh. Apa nanti dibilang saya gila hormat. Sedang macam belum tentu berani. Tapi kalau firman Tuhan ya udah, kita harus taat. Haleluya. Iya. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi dukacita. Tapi kemudian Dia menghasilkan buah kebenaran dan yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya.
Wah, jadi kita ini latihan ini sekarang ini ya, bukan menjadi petinju sembarangan, tapi semua terarah. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah, saling bantu ya, dan lutut yang goyah. Jadi sudah ada yang goyah juga, tapi kita saling bantu. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan sampai terpelecok. Jadi, tetapi menjadi sembuh. Kalau kita sehati sembuh loh. Ini saudaraku. Tapi kalau waduh tidak sehati, jangankan jemaat suami istri tidak sehati, doh tampak sakit saudaraku. Amangmu ya hati ni pokok. Hati ni ayo kok ngadu hot. Sakitlah. Biar satu atap, biar satu kamar, biar satu ranjang, tapi satu ke barat, satu ke kiri. Ya masih begitu. Ada yang begitu. Tapi semoga di sini enggak. Ada sehati saling mendukung. Kalaupun ada yang satu sakit gigi, mana yang sakit, mari didoakan sembuh. Haleluya. Enak enggak? Ini namanya sehati. Haleluya. Jangan malah diremehin. Gua bisa lagi cari duit. Ya, jangan di situ waktunya nuntut duit. Lagi enak-enak baru nuntut duit. Bang, kurang ini apa? Belanja. Lagi enak-enak. Jangan lagi sakit gigi. Malah minta duit. Tambah sakit. Ayo ngerti-ngerti dong. Haleluya. Kita kan anak-anak pintar semua. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Jadi enggak ada goyah-goyah lagi. Jadi kita semuanya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sehingga karena semua bisa menggembirakan, jangan menyakitkan. Kita tinggal nyanyi. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Waktu Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Enak enggak? Makanya kalau menikah harus seiman, biar bisa dukung-mendukung. Iya, sehati. Dulu senang, berjalan senang nanti gitu. Apalagi kalau sudah pintar-pintar, jangan lagi sakit tuh kurun minta duit, tambah sakit gigi. Ini aku. Ya, jadi ini berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ini sudah pas ya, ayat 14 ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Semua kita harus hati ya. Haleluya. Kita harus ada mata yang benar-benar memperhatikan. Saya selalu jadi kemana sih anu, saya pasti begitulah. Jadi kita juga semua harus sama ya. Haleluya. Karena di sini jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi harus lihat, mana ini temanku, mana ini saudaraku. Kita semua bersaudara. Ini kita orang mana itu, Jo? Ini bersaudara. Bersaudara itu bersaudara. Ya kan? Haleluya. Jadi kalau saudara kita tidak datang harus kembali dia. Harus begitu saudaraku. Kita mulai doakan, Tuhan tolong. Kalau dia ada masalah tolong. Hari Minggu dia datang. Pas dia datang hati senang. Haleluya. Jangan marah-marah sama teman. Pas dia datang, apa itu? Terlambat. Padahal mungkin dia ada sesuatu hal. Jangan kita begitu, saudaraku. Gara-gara ngomong gitu nanti orang itu nggak mau lagi terbuktian di situ. Ini bukan tempatku deh. Tukang ngomong benar. Tapi di sini semua tukang memperhatikan seseorang untuk mendoakan supaya yang terplecok jangan sampai jatuh. Apalagi tadi
Satu terpelecok, satu yang pinjang. Jangan terpelecok. Oh iya. Nah, ini saudaraku. Jadi semua harus hidup damai dan kita hidup dalam kebenaran. Ini saudara-saudaraku ya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungan untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi kita masih ada waktu, pergunakan sebaik-baik, saling menolong, saling menguatkan, saling mendoakan. Kamu yang rohani harus berani. Dalam Roma 15 ayat 1 berani apa? Apa di situ? Coba dulu. 15 ayat 1. Ya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Haleluya, saudaraku. Kalau Galatia 6 ayat 2 sekalian deh. Bertolong-tolonglah. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi saudaraku, mungkin pelayanan mimbar ini tidak semua ya, tapi kalau jadi pemimpin gampang saudaraku. Cari yang lemah, bawa dia kepada Tuhan, itu pemimpin itu. Haleluya. Cari yang lemah-lemah di mana-mana, yang berdosa cari. Maka kita adalah pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan harus di mimbar. Kita membawa orang. Ada nyanyinya, bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang mati di salib buat kita. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus, ada banyak kerja. Kalau bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang mati di salib buat kita. Kalau ini cuma satu mimbar ini, kalau kita rebutan nanti repot kita. Tapi kalau semua itu banyak sekali, semua kita harus jadi pemimpin. Bawa orang dosa kepada Tuhan Yesus. Haleluya.